Halo semua, saya Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat di tahun 1970-an dan cepat meluas ke belahan dunia lain. Filsafat berkembang di zaman filsuf Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama dalam negara, ekonomi, dan kegiatan niaga. Perkembangan etika bisnis 1980-an di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Diawali oleh Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat, disusul kemudian oleh negara-negara Eropa lainnya. Kini, etika bisnis bisa dipelajari dan dikembangkan di seluruh dunia. Tujuan etika bisnis yaitu menilai perilaku manusia berstandar moral, memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak dalam situasi bisnis. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis yaitu etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis atau menjalankan bisnis secara baik dan etis, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum, semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro yang karena itu lebih tepat disebut etika ekonomi. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Tujuan penerapan etika bisnis adalah memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Etika bisnis dilaksanakan dengan menggunakan metode yang diterima oleh logika dan bersifat estetika. Konsep-konsep etika bisnis mulai diterapkan sejak awal abad ke-21 Masehi. Teori etika bisnis. 1. Teori deontologi. Etika deontologi sangat menentukan kepada kewajiban manusia untuk bertindak dengan baik. Tindakan yang baik itu bukanlah dinilai atau dibenarkan berdasarkan dari akibat atau tujuan baik dari tindakan tersebut. 2. Teori teleologi. Teori teleologi adalah etika yang mengukur baik buruknya tindakan berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan tersebut. Di dalam teori teologi terdapat dua pembahasan yang muncul, yaitu teori egoisme dan teori utilitarianisme. 3. Teori hak asasi. Teori hak asasi ini dapat mengatasi berbagai dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Teori hak ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan untuk mengevaluasi baik buruknya perbuatan atau perilaku seseorang atau sekelompok orang. Pendekatan stakeholder. Stakeholder adalah istilah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi pengambil keputusan sampai proses implementasinya. Beberapa contoh stakeholder adalah
karyawan, konsumen, distributor, hingga pemegang saham dan pemerintah. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Sekaligus dengan pendekatan ini bisa dilihat dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis. Pada umumnya ada dua kelompok stakeholder. Satu, kelompok primer, yaitu terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Dua, kelompok sekunder, yaitu terdiri dari pemerintah, lembaga asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya. Prinsip etika bisnis mencangkup segala aspek lebih umum. Namun penerapannya harus tepat sasaran karena sebagai fondasi dalam membangun sebuah perusahaan. Dalam praktiknya, prinsip etika bisnis akan membentuk nilai, norma, dan perilaku pekerja dari bawahan hingga atasan. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Dengan adanya etika bisnis, diharapkan suatu organisasi atau perusahaan mampu menciptakan bisnis yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dapat memberikan arah dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diterapkan dan dilakukan oleh semua orang yang mempercayai bahwa organisasi atau perusahaan tersebut telah memiliki etika bisnis yang baik. Etika yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran yaitu: 1. Memberikan informasi barang kepada pemakai atau konsumen dengan sebenarnya. 2. Menerima komplain atau pengembalian atas barang yang rusak atau cacat dari pembeli. 3. Menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, manajemen produksi menyangkut pengembalian keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memproduksi suatu barang yaitu: pertama, dalam menghasilkan produk, bahan baku yang digunakan tidak membahayakan konsumen. 2. Produk berupa barang yang dihasilkan bukan tiruan dari produk perusahaan lain. 3. Dalam menghasilkan barang, mesin atau peralatan-peralatan yang digunakan menjamin keselamatan para pekerja. Terakhir, menghasilkan barang dengan kualitas terbaik, tepat harga, dan waktu penyerahan kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental, semangat meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi dan produktif. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selain itu, tujuan manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai sarana membantu para manajer fungsional atau manajer lini supaya mampu mengolah seluruh pekerja dengan cara-cara yang lebih efektif. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, memberikan dukungan, menyelesaikan masalah, media komunikasi terbaik. Etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah
yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ajaran pokok utilitarianisme yaitu 1. Seseorang hendak bertindak sedemikian rupa sehingga memajukan kebahagiaan atau kesenangan terbesar dari sejumlah besar orang. 2. Tindakan secara moral dapat dibenarkan jika ia menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan dibandingkan tindakan yang mungkin diambil dari situasi dan kondisi yang sama. 3. Secara umum, harkat atau nilai moral tindakan dinilai menurut kebaikan dan keburukan akibatnya. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan video saya kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan.